Wah wah wah, makin seru dan bikin penasaran. Nova Arianto beri komentar mengejutkan jadi harapan kami. Soal Erick Thohir jadi Menpora, Shin Tae-yong bisa pulang jika Ratu Tisa ketum PSSI. Apakah maksud Nova Arianto dengan STY pulang? Simak selengkapnya di video ini, jangan ketinggalan sedikit pun. Langsung klik saja dan tuntaskan penasaran Anda. Bikin tercengang. Respons mengejutkan Jay Itzes saat Erick Thohir resmi jadi Menpora. Ada apa ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, makin seru dan bikin penasaran. Nova Arianto beri komentar mengejutkan jadi harapan kami. Soal Erick Thohir jadi Menpora, Shin Tae-yong bisa pulang jika Ratu Tisa ketum PSSI. Apakah maksud Nova Arianto dengan STY pulang? Simak selengkapnya di video ini, jangan ketinggalan sedikit pun. Langsung klik saja dan tuntaskan penasaran Anda. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto melontarkan komentar mengejutkan yang kini ramai diperbincangkan publik sepak bola nasional. Nova secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya terkait penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dalam kurung Menpora, menyebut bahwa jabatan tersebut dapat menyulitkan Erick dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI. Penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Dito Aryo Tejo disambut berbagai respons. Namun Nova menilai bahwa mengemban dua jabatan strategis di dunia olahraga sebagai Menpora dan Ketua PSSI bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Pak Erick Thohir pasti akan kesulitan menjalankan dua posisi sekaligus. Jabatan Menpora bukan jabatan kecil dan begitu juga Ketua PSSI. Keduanya punya beban kerja yang luar biasa berat, apalagi di tengah target besar Timnas, ujar Nova dalam sebuah wawancara yang langsung menyita perhatian. Nova mengungkapkan bahwa jabatan ganda Erick berpotensi mengurangi fokus dan efektivitas dalam mengelola sepak bola nasional, yang saat ini tengah berada dalam masa krusial, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Menurutnya, sepak bola Indonesia membutuhkan perhatian penuh, terlebih dengan berbagai program jangka panjang yang telah dirancang bersama pelatih Shin Tae-yong. Ia khawatir, jika tidak ada penyesuaian, maka program-program tersebut bisa terganggu. Sepak bola Indonesia butuh perhatian penuh. Kalau Ketua PSSI sibuk urus kementerian, siapa yang fokus urus sepak bola? Lanjut Nova. Yang tak kalah menarik, Nova turut menyinggung kemungkinan adanya pergantian posisi Ketua PSSI. Ia menyebut nama Ratu Tisa Destria, Wakil Ketua Umum PSSI, sebagai figur potensial jika suatu saat Erick Thohir memutuskan untuk fokus sebagai Menpora. Kalau memang harus diganti, mungkin Ibu Tisa bisa ambil alih. Dia sudah sangat paham sistem sepak bola kita dan punya pengalaman di federasi maupun di AFC, kata Nova. Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa ada potensi perubahan struktur organisasi PSSI ke depan. Apalagi Nova kemudian mengaitkannya dengan masa depan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kontraknya bersama PSSI akan segera berakhir. Nova menyinggung bahwa apabila terjadi pergantian kepemimpinan di PSSI, ada kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu akan mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan kiprahnya bersama skuad Garuda. Kalau ada perubahan di atas, mungkin Coach Shin bisa pertimbangkan kembali ke Indonesia. Semua tergantung bagaimana komunikasi antara federasi dan pelatih nanti, ungkapnya. Saat ini, Shin Tae-yong sedang berada di Korea Selatan. Ketidakpastian soal masa depannya kian terasa setelah belum adanya kejelasan soal perpanjangan kontrak dari pihak federasi.
Jika timnas Indonesia gagal meraih hasil positif di babak keempat kualifikasi, evaluasi besar kemungkinan akan dilakukan dan ini bisa berpengaruh pada keputusan Shin. Jika kita gagal di ronde keempat, maka harus ada evaluasi besar. Bukan hanya pelatih, tapi juga struktur federasi harus ditinjau ulang, tegas Nova. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat akan menjadi penentu besar bagi sepak bola Indonesia. Tak hanya berkaitan dengan peluang lolos ke ajang bergengsi 4 tahunan tersebut, namun juga dapat menjadi momen transisi penting di tubuh PSSI. Nama Erick Thohir memang membawa pengaruh besar sejak memimpin PSSI. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mampu mencatatkan sejumlah kemajuan, seperti lolosnya timnas U-Strip 23 ke semifinal Piala Asia dan penampilan meyakinkan di kualifikasi awal Piala Dunia. Namun tantangan yang dihadapi semakin besar, terlebih jika harus membagi waktu dan konsentrasi untuk mengurus kementerian. Sementara itu, Ratu Tisha yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Erick dikenal sebagai sosok teknokrat sepak bola yang cermat. Dengan pengalamannya sebagai sekjen PSSI dan kini menjabat sebagai wakil ketua umum, banyak yang menilai ia cukup kapabel untuk memimpin federasi jika dibutuhkan. Namun semua ini masih bersifat spekulatif. PSSI belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Nova Arianto. Begitu juga dengan Shin Tae-yong yang masih menahan diri dari komentar publik terkait masa depannya bersama tim nasional. Yang jelas, komentar Nova menjadi sinyal kuat bahwa dinamika internal PSSI sedang berjalan. Dengan tantangan besar di depan mata, semua pihak berharap stabilitas organisasi tetap terjaga, agar mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bisa terus dikejar dengan atau tanpa perubahan di kursi kepemimpinan. Semua artikel ini hanya ilustrasi, semoga timnas Indonesia lebih baik sepeninggal Erick Thohir jika memang tidak menjabat ketum PSSI lagi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things. Bikin tercengang. Respons mengejutkan Jay Itzes saat Erick Thohir resmi jadi Menpora. Ada apa ini? Pengangkatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Aryo Tejo menuai beragam reaksi dari publik, termasuk dari kalangan pesepak bola nasional. Salah satu respons yang paling mencuri perhatian datang dari bek andalan timnas Indonesia yang bermain di Serie B Italia bersama Venezia FC, Jay Itzes. Lewat unggahan singkat di media sosial pribadinya, Jay Itzes memperlihatkan reaksinya terhadap kabar pengangkatan Erick Thohir sebagai Menpora. Hanya dengan sebuah emoji wajah mengangkat alis (raised eyebrow), unggahan Jay menjadi sorotan warganet dan memunculkan berbagai spekulasi. Banyak yang menilai reaksi itu sebagai bentuk keterkejutan, namun tidak sedikit pula yang menafsirkan bahwa Jay sedang menyampaikan pesan tersirat tentang kondisi sepak bola nasional. Meski tak menuliskan satu kata pun, ekspresi itu terasa cukup kuat. Jay bukan tipe pemain yang aktif membuat pernyataan kontroversial di media. Sebagai sosok yang dikenal profesional dan kalem, unggahan seperti itu menjadi hal yang langka. Maka tak heran tanggapan Jay memunculkan pertanyaan besar, apa sebenarnya yang sedang dipikirkan sang bek tengah? Sejumlah pengamat sepak bola menduga Jay Itzes mengisyaratkan kekhawatirannya terhadap kondisi PSSI pasca Erick Thohir memegang dua jabatan penting sekaligus. Dengan menjadi Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, beban kerja Erick dipastikan bertambah berat. Ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi berkurangnya fokus dalam membenahi sepak bola Indonesia.
Jay Itzes merupakan bagian penting dari generasi baru Timnas Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain diaspora. Ia baru bergabung belum lama ini, tetapi langsung tampil menonjol dan menjadi andalan di lini pertahanan skuad Garuda. Pemain berdarah Belanda itu juga menjadi simbol dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas dengan membawa pemain-pemain berpengalaman dari luar negeri. Reaksi Jay menunjukkan bahwa para pemain diaspora juga mencermati dinamika yang terjadi di tubuh federasi. Bagi mereka, kejelasan arah kebijakan dan stabilitas organisasi adalah faktor penting. Terlebih mengingat mereka bermain jauh dari tanah air dan membutuhkan kepercayaan penuh pada sistem yang sedang berjalan. Penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora juga memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak mengingat posisinya di PSSI belum dilepas. Jabatan ganda ini dinilai berisiko mengganggu fokus dalam mengelola federasi sepak bola, apalagi PSSI saat ini sedang menghadapi masa-masa penting menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Tugas Menpora bukan sekadar mengurus sepak bola. Kementerian ini menaungi seluruh cabang olahraga, dari bulu tangkis hingga angkat besi. Dengan dua tanggung jawab besar, muncul pertanyaan, apakah Erick Thohir mampu menjaga kualitas kepemimpinannya di PSSI? Atau justru akan ada perubahan di tubuh federasi dalam waktu dekat? Kecemasan serupa juga dirasakan oleh sebagian penggemar sepak bola tanah air. Mereka berharap PSSI tetap berada di jalur yang konsisten tanpa terganggu oleh dinamika politik atau penumpukan jabatan. Timnas saat ini berada dalam tren positif dan publik tidak ingin momentum ini terganggu oleh perubahan di level struktural. Sejumlah nama seperti Ratu Tisa mulai disebut-sebut sebagai sosok yang layak menggantikan Erick Thohir jika ia memutuskan fokus sebagai Menpora. Mantan Sekjen PSSI itu kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dan dinilai memiliki kapasitas serta pengalaman yang cukup untuk melanjutkan reformasi federasi. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Erick mengenai kemungkinan mundur dari PSSI. Respons Jay Itzes, meski hanya berupa emoji, menjadi sinyal bahwa para pemain tidak tinggal diam melihat perkembangan di tanah air. Mereka ikut mengamati, menganalisis, dan pada titik tertentu bereaksi. Dalam dunia olahraga profesional, reaksi kecil seringkali menjadi pertanda adanya keprihatinan atau harapan yang belum tersampaikan secara terbuka. Indonesia akan segera menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua pihak diharapkan bisa bersatu dan menjaga stabilitas agar target besar yang selama ini diimpikan tampil di Piala Dunia bisa benar-benar menjadi kenyataan. Bagi Jay Itzes dan pemain lainnya, komitmen terhadap timnas tidak hanya ditentukan oleh seragam yang dikenakan di lapangan, tetapi juga oleh rasa percaya pada sistem dan orang-orang yang mengelolanya. Maka wajar jika muncul reaksi sekecil apapun saat ada perubahan besar yang berpotensi mengganggu keseimbangan itu. Kini publik menanti langkah selanjutnya dari Erick Thohir. Apakah ia akan terus merangkap dua jabatan atau justru akan memilih untuk fokus sebagai Menpora dan menyerahkan tongkat estafet PSSI kepada figur baru? Satu hal yang pasti, bola kini ada di tangan Erick dan seluruh bangsa berharap ia membuat keputusan terbaik bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan olahraga Indonesia. Prediksi Manchester City versus Napoli, 19 September 2025, De Bruyne kembali ke Etihad sebagai lawan. Liga Champions 2025/2026 kembali menyuguhkan cerita menarik.
Di matchday pertama, Manchester City akan menjamu Napoli di Etihad Stadium, Jumat 19 September 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, live di video. Pertemuan ini menjadi sorotan karena kembalinya Kevin De Bruyne ke Etihad kali ini sebagai pemain Napoli. Selama 1 dekade bersama City, De Bruyne meraih 19 trofi dan kini akan menghadapi mantan klubnya dalam suasana penuh emosional. City dalam performa menanjak usai menang 3-0 atas Manchester United. Erling Haaland dan Phil Foden tampil tajam, namun Guardiola tetap berhati-hati apalagi mereka akan menghadapi Arsenal akhir pekan nanti. Di sisi lain, Napoli datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat 3 kemenangan beruntun. De Bruyne langsung memberi dampak dengan 2 gol, namun Napoli belum pernah menang dalam 12 laga tandang Eropa ke Inggris. City akan rotasi karena cedera pemain, tapi Haaland tetap jadi andalan. Sementara De Bruyne siap dimainkan sejak awal di bawah asuhan Antonio Conte. Menurut kalian, akankah De Bruyne bersinar di Etihad atau City tetap tangguh di kandang? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Gelandang serang energik nan lincah. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Dani Olmo dari Barcelona. Manchester City terus mencari cara mempertahankan dominasinya di Eropa dan nama Dani Olmo layak masuk radar transfer. Gelandang serang milik Barcelona ini tampil konsisten di musim 2024/25 dengan mencetak 10 gol dan 3 assist dalam 25 laga La Liga. Di Liga Champions, meski hanya tampil 4 kali, Olmo tetap mencatat 1 gol dan 1 assist, bukti bahwa ia mampu bersinar di level tertinggi. Olmo juga bersinar bersama timnas Spanyol, mencetak 3 gol dan 2 assist di kualifikasi Euro 2024. Visi bermain, fleksibilitas posisi, serta akurasi umpannya yang mencapai 8.489% menjadikannya pemain yang sangat cocok dengan gaya bermain Pep Guardiola. Meski sempat dilanda cedera, performa Olmo tetap stabil dan menunjukkan kematangan sebagai pemain berusia 27 tahun. Masalah harga dan riwayat cedera memang patut dipertimbangkan, tapi kualitas dan kontribusinya sulit diabaikan. Menurut kamu, apakah Dani Olmo layak jadi target utama Manchester City selanjutnya? Apakah ia bisa menggantikan peran De Bruyne atau Bernardo Silva di masa depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terungkap, inilah misi rahasia Donnarumma yang diminta langsung oleh Pep Guardiola. Gianluigi Donnarumma ternyata tak hanya datang ke Manchester City untuk menjaga gawang. Agen sang kiper, Vincenzo Raiola, mengungkap misi khusus dari Pep Guardiola. Donnarumma diminta untuk membangkitkan atmosfer ruang ganti The Citizens. Jelang duel panas kontra Napoli di Liga Champions, Raiola membeberkan sisi kepemimpinan Donnarumma yang jarang terekspos. Guardiola ingin sosok yang tak hanya hebat di lapangan, tapi juga mampu menjaga semangat tim tetap menyala sepanjang musim. Raiola mencontohkan peran serupa saat Donnarumma di PSG, ketika ia menulis surat motivasi pribadi untuk seluruh rekan setim jelang final Liga Champions. Bahkan, surat itu diterjemahkan ke berbagai bahasa ibu rekan-rekannya agar pesannya benar-benar sampai. Soal kritik, terutama terkait kemampuan bermain dengan kaki, Raiola membela kliennya dengan tegas. Bahkan Cristiano Ronaldo dan Messi pun dikritik, ujarnya. Misi Donnarumma jelas lebih dalam dari sekadar menjaga gawangnya, adalah pemimpin sunyi yang diminta Guardiola untuk menggugah jiwa juang City. Bagaimana menurut kamu? Apakah Donnarumma memang layak jadi sosok pemimpin baru di ruang ganti Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar.